Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tutorial penggunaan pada aplikasi dimia.id. Dimia.id adalah platform digital yang dirancang untuk membantu para pelaku bisnis, khususnya UMKM, dalam melakukan riset pasar dan optimasi pemasaran digital. Tujuan utama Dimia.id yaitu untuk mempermudah riset pasar dan meningkatkan efektivitas pemasaran digital bagi penggunanya. Alat ini membantu pengguna memahami tren pasar, menganalisis pesaing, dan mengidentifikasi peluang bisnis. Penjelasan fitur-fitur di mia.id. Yang pertama, Brand and Seller Monitoring, pemantauan merek dan penjual. Fitur ini bantu kamu lihat gimana merek dan penjual lain bekerja di toko online. Kamu juga bisa lihat berapa banyak mereka jual, apa kata pembeli, dan apa yang pesaingmu lakukan. Pada fitur ini, memungkinkan pengguna untuk menganalisis potensi pasar suatu produk berdasarkan beberapa langkah. Yang pertama, pengguna dapat memilih periode seperti bulan tertentu, contohnya pada bulan Januari, untuk melihat data yang relevan pada waktu tersebut. Yang kedua, pengguna bisa memilih marketplace yang ingin dianalisis, seperti Shopee untuk mendapatkan wawasan mengenai tren penjualan di platform tersebut. Setelah itu, pengguna dapat memilih kategori produk untuk mengetahui tingkat persaingan dan permintaan di pasar. Kemudian, pengguna dapat lebih mempersempit analisis dengan memilih jenis produk spesifik sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Dan yang terakhir, terdapat opsi untuk memilih aksesoris dan jenis produk terkait, yang membantu dalam mengidentifikasi produk-produk pelengkap yang juga sedang populer. Fitur ini sangat berguna bagi pelaku bisnis online untuk memahami potensi pasar dengan lebih mendalam dan merancang strategi penjualan yang lebih efektif. Yang kedua, marketplace atau toko online. Fitur ini bisa kasih kamu data tentang jualan di toko online besar di Indonesia. Kamu juga bisa melihat produk apa yang lagi laris, berapa harganya, dan tren penjualan. Tutorial penggunaan Dimia Riset ide produk dan kategori terlaris. Masuk ke Riset Marketplace, lalu pilih Riset ide produk dan kategori terlaris. Nah, di sini ada 10 kategori terlaris di Shopee pada 12 bulan terakhir. Pada sumber yang kita dapat, ternyata 10 kategori terlaris 12 bulan terakhir di Shopee ada pada perlengkapan rumah di urutan yang pertama dan perawatan kecantikan pada urutan yang kedua. Jika kalian ingin tahu lebih spesifik perlengkapan rumah, apa saja yang terlaris, tinggal klik aja bagian menu perlengkapan rumah, maka nanti akan muncul statistik terlaris 10 jenis produk terkait dengan perlengkapan rumah selama 12 bulan terakhir. Kalian juga akan tahu statistik tren penjualan berdasarkan jenis perlengkapan rumah selama 12 bulan terakhir. Kalian juga bisa melakukan perbandingan produknya, lalu scroll ke bawah, kalian bisa melihat kelompok produknya dan jumlah penjualannya berapa banyak. Tutorial penggunaan Dimia, riset toko, dan kompetitor. Yang pertama, tuliskan berdasarkan kata kunci atau berdasarkan URL. Kalian bisa masukkan kata kunci ataupun URL di bagian pencarian. Lalu klik search. Nanti kamu akan menemukan toko-toko yang menjual produk sejenis serupa dengan yang kamu ketikkan. Di sini, kita bisa melihat terkait estimasi penjualan dari platform mana, total produknya, serta followers mereka kalau kita mau analisa lebih dalam. Yang ketiga, ada forecasting atau ramalan. Fitur ini bantu kamu tebak berapa banyak produk yang bakal laku di masa depan sampai tahun 2026. Jadi, kamu bisa siapin stok barang dan rencana jualanmu. Yang keempat, SEO tools atau alat bantu SEO. Fitur ini kasih kamu alat buat bikin websitemu muncul di halaman pertama Google. Misalnya, cari tahu kata kunci yang sering dicari orang. Tutorial penggunaan SEO Dimia untuk riset kata kunci. Pertama, kalian harus mengklik bagian menu keyword overview, lalu ketik kata kunci yang mau kalian riset. Contohnya, aku mau riset produk meja wanita. Setelah di-enter, akan muncul beberapa kata kunci sesuai dengan apa yang kita masukkan.
Ada juga gambaran umum dari keyword kemeja wanita seperti volume dari kata kunci kemeja wanita yang ada di Indonesia. Ada beberapa orang yang mencari kata kunci yang kita masukkan. Kita juga bisa melihat tren dalam 12 terakhir, serta biaya iklan per klik berapa dalam kata kunci yang kita masukkan. Bisa juga untuk melihat wilayah mana yang paling banyak melakukan pencarian dari kata kunci yang kita riset, serta volume pencarian. Kalian juga akan mendapatkan indikasi kata kunci atau ide kata kunci yang berkaitan dengan keyword yang kita masukkan. Yang kelima, Facebook Analytics atau analisis Facebook. Fitur ini bantu kamu lihat gimana iklan dan halaman Facebookmu bekerja. Kamu bisa lihat berapa banyak orang yang lihat, suka, dan beli produkmu. Selanjutnya, pada page ini merupakan page Facebook Analyst. Contoh saja, pada halaman ini mencari SEO berupa kacamata, akan menampilkan data minat kacamata gelap. Selanjutnya, topik shopping and fashion, page berupa fashion aksesoris kacamata. Selanjutnya, hasil pencarian audiens antara 370 juta sekian sampai 435 juta sekian. Yang keenam, TikTok Analytics. Fitur ini bantu kamu lihat gimana iklan dan akun TikTokmu bekerja. Kamu bisa lihat berapa banyak orang yang lihat, suka, dan jadi pengikutmu. Pada menu ads ini kita bisa tahu siapa performa tertinggi iklan yang ada di TikTok. Kita bisa lihat melalui negara, industri, objektif, likes, dan durasi. Kita juga bisa tahu lebih detail tentang produk, live stream, penjualan, kreator, dan kategori yang kita miliki di TikTok. Kita bisa tahu berapa banyak orang yang melihat video kita, membeli produk kita, dan pendapatan kita berapa. Dan yang ketujuh, pasang iklan di Google, FB, Instagram, atau influencer. Fitur ini bantu kamu pasang iklan di Google, Facebook, Instagram, atau pakai jasa orang terkenal atau bisa disebut influencer. Jadi kamu bisa promosi produkmu ke lebih banyak orang. Yang kedelapan, akademi. Fitur ini kasih kamu pelajaran tentang cara jualan online dan promosi di internet. Kamu bisa belajar tentang SEO, media sosial, dan cara penjualan yang jitu. Yang kesembilan, ada blog. Fitur ini kasih kamu artikel dan informasi tentang jualan online dan promosi di internet. Kamu bisa dapat tips, and trick, dan berita terbaru. Yang ke-10, wawasan pasar Dimia. Fitur ini kasih kamu informasi mendalam tentang tren pasar dan apa yang disukai pembeli, jadi kamu bisa ambil keputusan jualan yang lebih baik. Yang ke-11 ada kritik dan saran. Fitur ini untuk memberikan kritik dan saran agar aplikasi dimia.id dapat berkembang lebih baik lagi. Untuk fitur kritik dan saran, dimia.id menggunakan Google Form untuk memudahkan penggunanya memberikan nilai atau feedback kepada dimia.id. Dan yang ke-12 ada voucher. Fitur ini digunakan untuk pengguna yang memiliki kode voucher yang mungkin berisikan potongan harga atau promo-promo tertentu.